Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, peserta didik SMK Negeri 1 Baru, khususnya kelas 12. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita sudah berpindah ke pembahasan yang lain setelah 3 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Maka untuk pertemuan hari ini kita akan membahas rukun iman yang terakhir atau rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Semoga Ananda sekalian bisa menyimak materi ini dengan cermat dan seksama dan tidak bosan-bosan untuk mengikuti pembelajaran ini secara daring. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang menjadi target kita pada pertemuan hari ini ada 2. Yang pertama adalah kita harus memahami pengertian qada dan qadar, termasuk memahami apa yang membedakan antara qada dan qadar itu. Yang kedua, Ananda sekalian bisa diharapkan mampu mendeskripsikan dalil qada dan qadar dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Yang pertama adalah qada. Qada itu secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Nah, ini yang Anda bisa harus mencermati bahwa qada itu adalah ketetapan. Makanya disebut dengan hari ketetapan, ya, qada, atau ketentuan, ukuran, takaran. Jadi, sedangkan secara istilah, qada itu diartikan dengan ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Jadi qada itu adalah ketetapan Allah yang memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ya, yang dimaksud dengan zaman azali adalah zaman ketika Allah belum menciptakan awal ketika manusia ini belum diciptakan. Itu memang sudah tertulis di sana. Bahwa ini manusia nanti akan lahir pada tahun sekian. Meninggal, itu namanya zaman azali. Ya, jadi qadanya itu sudah tercatat di sana. Jadi Allah telah tetapkan semua apa yang terjadi pada diri manusia. Nah, sejak zaman al-azali, sebelum manusia itu lahir. Lalu qadar itu diartikan sebagai ketetapan yang telah terjadi atau keputusan Allah yang diwujudkan. Nah, jadi ini perbedaannya sangat sedikit sekali antara qada dan qadar. Qada itu ketetapan atau ketentuan Allah yang telah tercatat sejak zaman azali. Nah, tetapi belum terwujud. Belum menjadi kenyataan. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan dari ketetapan Allah. Jadi wujud dari qada itu adalah qadar. Jadi qadar ini sering orang mengistilahkan dengan takdir. Nah, misalnya Allah telah menetapkan qadanya bahwa si A nanti meninggal pada usia sekian puluh tahun. Itu qada. Ketika seseorang itu betul-betul telah meninggal pada tahun tersebut sesuai dengan qada, maka itu yang dimaksud dengan qadar. Itulah takdirnya. Nah, itulah perwujudan dari
ketetapan Allah. Jadi perlu Ananda pertegas di sini membedakan antara qada dan qadar. Qada adalah ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran Allah sejak zaman azali yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar itu adalah perwujudan daripada ketetapan tersebut. Ananda sekalian, ciptaan Allah itu ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat yang disebut dengan al-khalqu. Nah, jadi ada qadar itu terwujud karena adanya proses sebab akibat. Misalnya, seseorang itu lahir karena adanya pernikahan antara ibu bapaknya. Nah, ini disebut karena proses hukum sebab akibat. Tidak mungkin lahir kalau tidak ada pernikahan ibu bapaknya. Nah, ini disebut dengan hukum sebab akibat, sunnatullah. Nah, jadi kadarnya terwujud itu karena dia melalui proses, ada sebab yang dia lakukan. Ya, ini contohnya seperti wujudnya anak karena adanya orang tua. Atau wujudnya harta karena hasil usaha manusia. Artinya ada orang yang memiliki harta yang banyak, menjadi kaya, karena dia memang giat bekerja, giat berusaha, disiplin. Nah, ini yang dimaksud dengan ada qadar yang terwujud karena hasil usaha. Ada juga kalanya qadar Allah itu terwujud seketika tanpa proses. Nah, ini disebut dengan al-amru. Nah, seperti ayat dalam Al-Quran, kun fayakun. Ya, jadilah, maka jadilah ia. Nah, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa adanya Bapa. Nah, jadi hukum sebab akibat itu ada anak karena adanya hubungan suami istri ibu bapaknya. Tetapi bisa saja ada qadar Allah terwujud karena seketika, tanpa proses. Nah, itu disebut dengan al-amru, kun fayakun. Nah, jadi di sini kembali dipertegas kepada Anda sekalian bahwa qadar itu adalah wujud daripada qada. Cuma dari wujud itu bisa saja kemungkinannya ada dua. Bisa terwujud karena ada hukum sunnatullah atau hukum sebab akibat, dan bisa saja ada yang terwujud dari qada itu karena memang Allah yang berkehendak tanpa melalui proses. Bagaimana pengertian qadar dalam Al-Quran? Yang pertama, kita akan melihat bahwa qadar itu bisa diartikan dengan mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Surah Fussilat ayat ke-10. Redaksi ayatnya itu mengatakan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin. Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dia menentukan padanya qadar makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Ini surah Fussilat ayat 10 yang mengatakan bahwa qadar itu adalah menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Lalu yang kedua, qadar itu juga bisa diartikan dengan ukuran. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini Ar-Ra'd 17 yang menjelaskan hal tersebut. Lalu yang ketiga,
kekuasaan atau kemampuan. Nah ini. Quran Surah Al-Baqarah ayat 236. Jadi kekuasaan itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 236. Nah, itu menjelaskan bahwa qadar itu bisa diartikan dengan kekuasaan atau kemampuan. Lalu kemudian selanjutnya, qadar juga diartikan dengan ketentuan atau kepastian. Quran Surah Al-Mursalat ayat 23. Mursalat ayat 23. Lalu kemudian, qadar dalam Al-Quran juga disebut dengan perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam bentuk batasan tertentu. Ini surah Al-Qamar ayat 49. Ya, jadi inilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengertian qadar dalam Al-Quran. Nah, ini harus kita cermati secara seksama. Kepada penutup, ini kata penutupnya saya mengutip dari ayat Al-Quran, salah satu ayat yang menjelaskan tentang qadar, yaitu surah Al-Mursalat ayat 23. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, saya ulangi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, lalu kami tentukan kadarnya terhadap segala sesuatu, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Ya, dia sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Oh ya, mohon maaf, ini surah Al-Qamar ya. Jadi surah Al-Qamar ayat 49, itu ayat yang terakhir tadi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Ya, Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dicermati, bisa dipahami, sehingga kita bisa meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.